Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Pramana.net. Kali ini kita akan membahas tentang masalah simpangan kuartil data berkelompok dan kurtosis. Sebelum kita lanjut, untuk kedepannya silakan klik like dan subscribe. Jangan lupa juga klik lambang lonceng dan jangan lupa juga plus menampilkan komentar demi kemajuan dan keberhasilan channel saya, dan semoga dapat menjadi lebih baik dan memberikan sumbangsi buat teman-teman sekalian. Baiklah, kali ini kita akan mencoba menentukan simpangan kuartil data berkelompok dan kurtosis dari soal yang akan diberikan. Oke, diberikan suatu data berkelompok seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kita lihat sama-sama. Di situ ada tertera tabelnya dan tentukan simpangan kuartil serta nilai kurtosis dari data di atas. Oke, kita ketahui dari tabel tersebut bahwa interval kelas pada setiap data tersebut adalah 10. Secara matematis ataupun dalam bahasa statistika dilambangkan dengan C atau P, yaitu panjang kelas. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permintaan dari soal tersebut, yaitu simpangan kuartil. Nah, dalam menentukannya kita harus menentukan rumus ataupun formula daripada simpangan kuartil. Rumusnya yaitu QD sama dengan 1/2 QR. QR adalah jangkauan antar kuartil atau JAK. Biasa kalau di buku statistika lah tertulis rentang antar kuartil ataupun jangkauan antar kuartil. Nah, kemudian QD adalah simpangan kuartil atau kalau di buku statistik biasa dilambangkan dengan RSK, yaitu rentang semi kuartil. Dan dalam menentukan QR, rumusnya adalah Q3 dikurang Q1, di mana Q1 adalah kuartil bawah dan Q3 adalah kuartil atas. Oke, kita akan jawab pertanyaannya. Nah, di sini sudah tertera di layar bahwasanya inilah jawabannya. Namun kita akan jelaskan, rumus Q1 pada data berkelompok adalah batas bawah ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C. Biasa batas bawah ini dilambangkan juga dengan TB ataupun tepi bawah. Kita akan jawab 1/4 N nya dulu. 1/4 N karena N ini jumlahnya adalah 70 seperti kita lihat data. Ya, jumlah data ataupun jumlah frekuensinya adalah 70 seperti terlihat pada tabel tersebut ya, tabel di layar. Nah, 1/N sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 dikali 70, hasilnya menjadi 17,5. Nah, 17,5 kalau kita lihat dari frekuensi kumulatif, dan dalam menentukan frekuensi kumulatif pada video sebelumnya telah disampaikan ya, yaitu 2 tambah 5 7, 7 tambah 10 17, 17 tambah 20 37, 37 tambah 15 52, 52 tambah 10 62, 62 tambah 8 hasilnya adalah 70. Nah, ini untuk menentukan frekuensi kumulatif dari setiap kelas-kelas yang ditampilkan. Nah, karena dapatnya 17,5, nilai 17,5 kita lihat berada di kelas keberapa dia. Coba kita lihat nilai frekuensi kumulatif kelas yang ketiga itu 17, sementara nilai 1/4 N itu adalah 17,5, maka nilainya berada di data frekuensi kumulatif di bawah dari 17 itu, yaitu 37. Berarti nilai 17,5 itu masuk dalam kategori 37, sehingga batas bawah daripada Q1 itu adalah 51 dikurang 0,5, yaitu nilai data bawahnya itu 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. Nah, frekuensi daripada Q1 yang kita perkirakan pada data ini adalah 20. Dan untuk frekuensi kumulatifnya adalah 17, yaitu data di atas daripada frekuensi kumulatif perkiraan kita. Nah, kita masukin nilainya Q1 sama dengan batas bawah ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C panjang kelas. Jadi 50,5 ditambah dalam kurung 17,5 dikurang 17 dibagi 20 dikali 10. Maka 50,5 ditambah 0,5 dibagi 20
hasilnya adalah 0,025, maka dikalikan 10. 50,5 ditambah 0,025 dikali 10 hasilnya adalah 50,5 tambah 0,25, maka nilai akhirnya Q1 adalah 50,75. Kita dapat ya, kita catat ya 50,75 untuk Q1. Selanjutnya kita cari Q3-nya. Nah, Q3 sama, batas bawah ditambah, nah karena dia kuartil berarti 3/4. 3/4N dikurang frekuensi kumulatif bagi frekuensi dikali panjang kelas, maka 3/4N sama dengan 3/4 kali 70 hasilnya 52,5. Nah, kita lihat lagi 52,5 berada di posisi mana di frekuensi kumulatifnya. Nah, situ ada tertulis 52, sementara 52,5 berarti di kelas selanjutnya, yaitu berada di antar nilai 71 sampai 80, yaitu berada di 62. Terdapat bahwa batas bawahnya adalah 71 dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Frekuensi kumulatifnya berarti di atasnya, di atas daripada 62, yaitu 52. Dan frekuensinya adalah 10. Dan dapat kita seperti ini, maka kita masukkanlah datanya dari rumus yang dipaparkan. Q3 sama dengan batas bawah ditambah 3/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Maka 70,5 ditambah 52,5 dikurang 52 dibagi 10, karena 10 adalah frekuensi kumulatif, frekuensi untuk perkiraan Q1, dan 52 itu adalah frekuensi kumulatifnya. Maka hasilnya 70,5 ditambah 0,5 dibagi 10 dikali 10 hasilnya adalah 70,5 ditambah 0,5, maka hasilnya jadi 71. Oke, kita akan catat Q3 hasilnya adalah 71. Dengan demikian, untuk mencari QR ataupun jangkauan antar kuartilnya adalah Q3 kurang Q1 hasilnya menjadi 71 dikurang 50,75 adalah 20,25. Oke, sehingga nilai jangkauan antar kuartil adalah 20,25, maka simpangan kuartil kita peroleh sebagai berikut. QD sama dengan 1/2 QR. Maka 1/2 dikali 20,25 hasilnya menjadi 10,25. Maka simpangan kuartilnya terjawab, yaitu 10,125. Nah, sekarang soal selanjutnya kita akan memenuhi permintaan soal tersebut. Soal yang keduanya yaitu menentukan nilai kurtosis dengan menggunakan kurtosis persentil. Jadi KU dilambangkan dengan kurtosis, rumusnya menjadi 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1 dibagi 90 dikurang P10, 90 dan dikurang P10. Maka sebelumnya kita harus mencari nilai daripada P10, persentil ke-10 dan persentil ke-90. Nah, untuk persentil ke-10 karena dia persentil, maka rumusnya 1/10. Nah, atau 10/100. 10/100 itu sudah kita kecilkan menjadi 1/10. Nah, jadi batas bawah tambah 1/10 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C. 1/10 kali N sama dengan 1/10 kali 70 hasilnya adalah 7. Nah, kita lihat sebelum kita masuk, apa sih batas bawahnya kenapa 31? Nah, kita lihat nilai 7 itu tepat berada di kelas kedua, maka udah langsung dapat. Nah, jadi frekuensi batas bawahnya 31 dikurang 0,5 dapat 30,5 dan frekuensinya adalah 5. Nah, kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatifnya di atas daripada kelas 2 ini, yaitu ada di kelas 1-nya, yaitu 2. Maka kita masukin nilai-nilainya. P10 sama dengan batas bawah ditambah 1/10N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Maka 30,5 ditambah 7 dikurang 2 dibagi 5 dikali 10. Jadi 30,5 ditambah 5 bagi 5 adalah 1, maka 1 kali 10 adalah 10, sehingga 30,5 ditambah 10 hasilnya adalah 40,5. Maka persentil ke-10 nilainya adalah 40,5. Kita save, kita simpan. Oke, selanjutnya kita cari persentil ke-90. Jadi P90 sama dengan batas bawah ditambah 9/10 atau 90/100, karena kita sudah kecilkan menjadi 9/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali C.
Kita akan cari dulu 9/10 N-nya, maka 9/10 N-nya adalah 9/10 dikali 70 hasilnya 63. Kita lihat 63 berada di kelas keberapa? Nah, berada di kelas ke-7 karena di kelas kedua. Kelas ke-6-nya adalah 62, sementara dia hasilnya adalah 63. Maka diperkirakan persentil ke-90 itu berada di rentang nilai 81 sampai 90, sehingga batas bawahnya 81 dikurang 0,5 menjadi 80,5. Frekuensinya 8 dan frekuensi kumulatifnya adalah di atas daripada frekuensi perkiraan Q1. Frekuensi kumulatif perkiraan Q3, maaf ya. Maka kita dapatkan P90 sama dengan batas bawah ditambah 9/10 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Maka 80,5 ditambah 63 dikurang 62 dibagi 8 dikali 10. Sehingga 80,5 ditambah 1/8 kali 10 hasilnya adalah 80,5 ditambah 1,25 hasilnya menjadi 81,75. Oke, kita simpan 81,75 ini adalah untuk persentil ke-90. Nah, maka kurtosisnya kita masukin aja langsung nilai rumusnya. Dikarenakan nilai yang kita cari sudah kita ketemui, maka selanjutnya akan kita selesaikan nilai kurtosis sesuai dengan permintaan dari soal tersebut. Maka kurtosis sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1 dibagi persentil ke-90 dikurang persentil ke-10, yaitu 81,75 kurang 40,5. Maka 1/2 dikali 20,25, dengan 20,25 nya kita tahu bahwa Q3 kurang Q1 adalah 20,25. Maka hasilnya menjadi 10,125 dibagi 41,25 hasilnya menjadi 0,243. Jadi nilai kurtosisnya adalah 0,243. Sudah selesai, sudah cukup. Namun kalau kita mau menambahkan jenis deskripsi, kita deskripsikan jenisnya seperti apakah kurvanya. Maka bila kita deskripsikan dengan menarik kesimpulan mengenai nilai kurtosis, maka distribusi yang dihasilkan oleh data tersebut adalah platykurtik. Kenapa? Sebab nilai 0,245 itu lebih kecil daripada nilai 0,263. Maka jenis distribusinya adalah platykurtik. Oke. Nah, demikian materi contoh dalam menyelesaikan soal menentukan simpangan kuartil dan nilai kurtosis. Dan juga kita tambahkan mendeskripsikan distribusi daripada kurtosis tersebut. Oke, bila ini bermanfaat silakan dipahami, dilihat, disimpan, di-save, di-download atau apapun namanya, dan bila berguna ke depannya silakan dibagi sama teman, sahabat dan lain sebagainya demi kebersamaan, demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena berbagi itu indah. Oke, teman-teman sekalian, demikian video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.